Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Irji Rahmatullah. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Di video kali ini, saya akan membahas materi perkuliahan jaringan komputer mengenai konfigurasi hotspot dan juga manajemen user melalui Mikrotik OS. Nah, sebelum melanjutkan materi kali ini, terdapat beberapa tools dan juga software yang diperlukan. Yang pertama yaitu VirtualBox, software VirtualBox, dan juga Winbox. Nah, di VirtualBox-nya tersendiri, itu kita membutuhkan dua klien atau dua software lainnya. Yang pertama itu Mikrotik dan juga klien Windows 7 OS. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk langkah pertama, kita pergi ke VirtualBox. Lalu nyalakan Mikrotik OS yang sudah terpasang di VirtualBox dengan klik Start di atas ini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, teman-teman bisa langsung login nih menggunakan username dan juga password yang sebelumnya sudah dikonfigurasi saat pemasangan Mikrotik pada VirtualBox. Saat pemasangannya, di sini saya menggunakan username admin dan juga untuk passwordnya saya tidak menggunakan password. Setelah itu kita press enter untuk continue. Nah, jika sudah seperti ini, Mikrotik kita sudah berjalan. Kita bisa minimize saja tabnya. Lalu, teman-teman bisa langsung pergi ke Winbox. Pergi ke Winbox. Nah, di Winbox sendiri, bisa dilihat nih, terdapat dua buah nilai default saat kita menjalankan Mikrotik OS tadi. Kita bisa langsung pilih yang bawah saja. Pilih IP address yang bawah, lalu klik connect sebagai admin. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, artinya kita sudah masuk ke Winbox sebagai admin. Untuk langkah pertama, dalam melakukan konfigurasi hotspot, kita perlu terlebih dahulu connect dalam internet di dalam Windows 7 klien kita. Sebelum itu, kita perlu melihat DHCP klien kita terlebih dahulu. Apakah DHCP klien kita sudah dinamis atau masih statis? Untuk mengeceknya, kita bisa pergi ke panel IP, pilih DHCP client. Nah, jika tampilan seperti ini, tampilannya kita sudah mendapatkan nilai default dari interface Ether1 dan juga kita mendapatkan IP address yang statusnya bound, itu artinya DHCP client kita sudah dinamis. Kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, kita akan melakukan konfigurasi DNS. Untuk melakukannya, kita pergi ke panel IP, pergi ke DNS. Di sini kita tambahkan atau kita konfigurasi DNS. Di sini saya menggunakan DNS dari Google, yang mana yaitu DNS Google itu 8.8.8.8. Kita bisa langsung klik apply, lalu klik OK. Setelah itu, kita akan membuat IP address yang baru nih. Untuk melakukan atau menambahkan IP address, kita bisa klik panel IP, lalu pilih addresses. Di sini, sebagai nilai default, kita sudah mendapatkan atau mempunyai satu IP address dari Ether1. Nah, kita bisa menambahkan IP address baru dengan klik tombol plus di pojok atas ini. Lalu tambahkan IP address sesuai kemauan teman-teman. Di sini saya menambahkannya 192.168.92 nilai digit terakhir NPM saya .1/24. Nah, untuk networknya kita bisa isi sama seperti ini. Namun kita menggunakan .0 untuk sebagai network. Nah, untuk interface-nya kita pilih Ether2 karena Ether1 ini sudah kita pakai atau sudah terdapat
sebagai nilai default. Kita klik apply, klik OK. Nah, setelah menambahkan IP address, langkah selanjutnya kita harus konfigurasi interface pada DHCP server. Kita bisa langsung pergi ke panel IP, pilih DHCP server. Nah, di sini sebagai default kita belum mempunyai konfigurasi apapun. Kita bisa langsung menambahkan konfigurasi DHCP server melalui DHCP setup maupun klik tombol panah ini. Kita melalui DHCP setup saja untuk mempermudah. Nah, lalu di sini DHCP server interface-nya kita pilih Ether 2 yang sebelumnya kita tambahkan di IP address. Kita next, 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 dan next. Nah, setup telah berhasil untuk DHCP server. Selanjutnya, setelah melakukan konfigurasi DHCP server, kita perlu melakukan konfigurasi pada firewall. Kita bisa langsung pergi ke panel IP, pilih firewall. Nah, di sini kita pergi ke tab net yang di atas ini, lalu klik tombol plus di sini, lalu pergi ke tab general. Nah, di general, di bagian chain, kita pilih source net yang bawah sini. Lalu, untuk output interface-nya, kita pilih Ether 1 untuk interface internet yang terhubung. Setelah itu, kita pergi ke tab action, ubah nilai action yang awalnya accept jadi must queried. Setelah itu, klik apply, lalu OK. Nah, jika sudah melakukan langkah-langkah tersebut, seharusnya Windows 7 yang akan kita jalankan nanti di VirtualBox Machine itu sudah terhubung ke dalam internet. Kita bisa langsung melakukan tes apakah Windows 7 kita sudah terhubung ke dalam internet. Kita akan mencoba jalankan Windows 7 kita melalui VirtualBox. Oke, setelah masuk ke Windows 7, sebelum melanjutkan, teman-teman perlu diperhatikan dulu nih. Coba kita cari atau kita lihat di device. Di bagian network setting. Nah, adapter kita ini itu attached to internal network. Pastikan adapter 1 attach-nya itu ke internal network. Jika sudah ke internal network, kita bisa langsung cek nih, apakah kita sudah terhubung ke dalam internet atau tidak. Untuk mengeceknya, teman-teman bisa pergi ke bagian internet, open Network and Sharing Center, klik Change Adapter Setting, pilih Local Area Connection ini, lalu klik Details. Nah, di Details ini, kita perhatikan di bagian DNS Server, IP DNS Server. Kita coba bandingkan IP DNS Server ini dengan IP DNS server di Winbox, apakah sama atau tidak. Kita pergi ke Winbox, ke IP DNS. Nah, IP DNS server kita itu seperti ini. Coba kita bandingkan apakah sama seperti Windows 7 kita. Nah, itu sama. Itu salah satu untuk mengecek apakah kita sudah terhubung melalui internet atau tidak. Atau mungkin teman-teman juga bisa melakukan pengecekan melalui command prompt dari Windows 7-nya. Kita bisa ping ke DNS Google yang sebelumnya kita daftarkan, yaitu 8.8.8.8. Nah, jika responnya seperti ini, itu artinya kita sudah terhubung ke dalam internet, teman-teman. Nah, jika sudah terhubung ke dalam internet, kita akan melakukan konfigurasi hotspot. Untuk melakukan konfigurasi hotspot, teman-teman bisa kembali ke Winbox. Kita pergi ke IP, lalu pergi ke hotspot. Kita pergi ke servers, tab servers, lalu klik tombol hotspot setup. Nah, di sini kita pilih Ether 2 yang terhubung dengan Windows 7 kita. Klik next, 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 next. Nah,
DNS di sini, DNS name-nya, kita bisa konfigurasi sendiri nih. Misal di sini saya akan memasukkan unsika.co.id sebagai DNS name-nya. Klik next. Untuk username-nya atau nama lokal hotspot usernya, di sini saya admin. Untuk passwordnya 123. Next. Nah, setup sudah berhasil. Nah, jika sudah, sekarang kita coba nih. Kita pergi ke Windows 7 yang tadi. Kita coba masuk ke dalam browser. Klik New Tab. Lalu ketikkan unsika.co.id yang sebelumnya kita daftarkan di DNS name. Nah, di sini ini merupakan tampilan website dari Mikrotiknya. Kita login sebagai admin yang kita daftarkan tadi, lalu passwordnya yaitu 123. Klik OK. Kita klik no saja. Nah, kita sudah login sebagai admin yang telah kita daftarkan di hotspot pada Winbox. Nah, tadi kan kita sudah menambahkan admin sebagai user default. Gimana kalau kita ingin menambahkan user baru nih? Nah, caranya itu lumayan gampang. Teman-teman bisa pergi ke Winbox lagi, lalu pergi ke IP, bagian hotspot. Setelah itu pergi ke user profiles, lalu tambahkan user profiles baru. Nah, di sini kita bisa nambahkan nih satu grup user profile. Misal saya di sini menambahkan mahasiswa. Lalu kita bisa membatasi limit dari user profiles mahasiswa. Misal kita ingin yang login sebagai mahasiswa itu hanya 10 orang. Selain itu, kita juga bisa menambahkan rate limit atau limit dari transfer dan juga receive-nya. Misal bisa limit menjadi 1 MB per 1 MB. Seperti itu. Kita klik apply, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita pergi ke tab users. Nah, di tab users, kita tambahkan satu user baru dari user profiles yang sebelumnya kita konfigurasi. Kita bisa tambahkan, misal untuk namanya kita beri nama mahasiswa 1. Passwordnya kita 123. Nah, untuk profilnya kita set sebagai mahasiswa. Kita klik apply, lalu klik OK. Nah, sebelum kita melakukan testing pada user profiles yang telah kita daftarkan, kita pergi ke server profile terlebih dahulu. Nah, kita pilih yang DNS name-nya itu unsika.co.id. Kita klik, lalu kita pergi ke tab login. Nah, di sini kita nonaktifkan cookie. Tujuannya itu agar saat kita login, data username dan juga password kita itu tidak masuk ke dalam cookie, sehingga kita harus melakukan pengisian username dan juga password saat ingin login. Klik apply, lalu OK. Nah, kita bisa langsung melakukan pengujiannya. Kita pergi ke Windows 7 OS, logout dari admin, lalu login kembali. Nah, di sini kita coba login menggunakan users yang telah kita daftarkan sebelumnya, yang mana yaitu mahasiswa 1, yang passwordnya itu 123. Ini untuk autocomplete password kita anu aja. Nah, kita sudah berhasil login sebagai mahasiswa 1, yang mana ini adalah user profiles yang kita tambahkan. Oke, untuk konfigurasi hotspot seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai user management. Nah, selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi manajemen users. Caranya itu
gampang teman-teman. Kita bisa pergi kembali ke Winbox, lalu pilih panel System, lalu pilih Users. Nah, di sini kita pergi ke tab Groups. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, terdapat 3 buah user list atau groups sebagai nilai defaultnya dari Winbox-nya. Yang pertama itu ada full, read, dan juga write. Nah, bedanya itu dari mana? Kita coba bahas dari full dulu. Full ini artinya tiap users yang memiliki atau terdaftar sebagai grup bernama full, itu artinya user tersebut dapat mengakses apapun di Winbox-nya. Contohnya seperti menambahkan IP baru, user baru, konfigurasi DHCP, dan lainnya. Bahkan sampai untuk mereset konfigurasi dari Winbox. Lalu selanjutnya ada grup read. Di grup read ini tidak seperti grup full, yang mana users yang terdaftar sebagai grup read itu hanya bisa membaca IP, hanya bisa membaca konfigurasi tanpa bisa memodifikasi konfigurasi apapun. Jadi user yang terdaftar sebagai group read ini hanya dapat melihat konfigurasi-konfigurasi yang di-set oleh user lain. Nah, selanjutnya ada group write. Nah, group write ini sebetulnya hampir sama seperti group full. Yang membedakan hanya di group write ini dia tidak bisa melakukan reset konfigurasi seperti user yang terdaftar sebagai full. Jadi user yang terdaftar sebagai group write itu hanya bisa seperti menambahkan IP, melihat konfigurasi IP, DHCP, bahkan sampai memodifikasi settingan-settingan yang lain. Tetapi dia tidak bisa untuk mereset konfigurasi yang telah diset oleh users yang lain. Nah, di sini kita coba untuk menambahkan beberapa users berdasarkan grup ini. Untuk menambahkannya, kita bisa pergi ke tab users. Kita klik tombol plus di sini. Lalu tambahkan nama usersnya. Misal di sini saya set Irzi. Nah, Irzi ini, user Irzi ini saya beri grup sebagai read. Kita set passwordnya 123. Klik apply. Lalu oke. Setelah itu, kita coba nambahkan user baru, tapi dengan grup berbeda. Misal nama usernya Rahmat. Dengan grup write. Passwordnya 123, 123. Klik apply. Klik OK. Nah, di sini di user list kita bisa lihat nih, terdapat users Irji, user Rahmat, dan juga user admin sebagai nilai default, yang mana grup admin itu yaitu grup full. Untuk mengeceknya nih, untuk mengetes apakah user-user tadi sesuai grupnya, kita bisa ke panel New Winbox. Nah, di sini sebelumnya itu kan kita login sebagai admin. Kita bisa login menggunakan Irzi yang telah kita daftarkan sebelumnya dengan password 123. Klik connect. Nah, di sini kita sudah login ke dalam Winbox menggunakan user Irji, yang mana user Irji ini terdaftar sebagai group read. Kita coba lihat di group read ini, kita hanya bisa melihat konfigurasi-konfigurasi. Kita coba tes, kita klik ke IP, lalu addresses. Nah, user Irji ini, dia hanya dapat melihat konfigurasi-konfigurasi yang telah didaftarkan. Tetapi dia tidak bisa menambahkan konfigurasi apapun, ataupun menghapus konfigurasi. Ya, kita exit sebagai grup Irji. Selanjutnya, kita coba login sebagai Rahmat, yang mana Rahmat ini dia termasuk ke dalam grup write. Nah, user Rahmat tidak seperti Irji, user Rahmat bisa menambahkan atau melakukan konfigurasi-konfigurasi, seperti contohnya menambahkan IP baru,
192, 168, Selain itu, dia juga bisa menghapus konfigurasi. Jadi, user Rahmat yang mana terdaftar sebagai group write ini, dia bisa menambahkan atau menghapus konfigurasi-konfigurasi yang terdapat di dalam inbox. Tetapi, users yang terdaftar ke dalam group write ini hanya sebatas bisa melakukan konfigurasi saja, tetapi tidak bisa melakukan contohnya reset konfigurasi. Kita coba pergi ke panel sistem, lalu melakukan reset konfigurasi. Ini nih, reset configuration. Kita coba reset no default configuration. Nah, bisa dilihat users yang terdaftar sebagai group write itu tidak bisa melakukan reset configuration karena tidak permitted atau tidak memiliki hak dalam melakukan reset. Lalu bedanya apa dengan users yang terdaftar sebagai group full? Kita coba kita exit dari Rahmat. Di sini sebelumnya kan kita sudah login sebagai admin, yang mana admin ini merupakan group full atau bisa melakukan apa saja. Nah, bedanya admin dengan Rahmat tadi, di sini admin bisa melakukan reset configuration the Winbox. Kita coba pergi ke sistem, lalu pergi ke reset configuration. Kita klik no default configuration, lalu reset configuration. Nah, bedanya seperti itu teman-teman. Admin itu memiliki role khusus, yang mana admin ini merupakan users yang terdaftar sebagai group full, yang bisa melakukan apa saja. Oke, seperti itu teman-teman. Itu merupakan pembahasan mengenai manajemen users dalam Winbox. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.